Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena hingga sampai saat ini kita telah diberikan kenikmatan, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain tidak bisa kita hitung. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dan bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan keutamaan itu berlalu sudah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Sebagaimana yang telah disebutkan dan doa yang telah diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diamini oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya tidak terampuni. Salah seorang ulama salaf berkata, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan selanjutnya. Sekarang kita sudah menapaki Hari Raya Idul Fitri. Hari ini dinamakan Yaumul Jawais, yakni hari pemberian balasan atau pemberian hadiah. Pada hari ini, pahala dan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan dicukupkan. Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, melindungi hamba-hambanya dari siksa. Pena-pena pencatat di bulan Ramadan telah diangkat. Lembaran-lembarannya telah mengering dengan catatan-catatan amal yang sudah kita isi. Jika kita mengisi dengan kebaikan, maka catatan-catatan itu berisi dengan kebaikan. Namun jika kita mengisi dengan keburukan, maka catatan-catatan buruk itu adalah isinya. Allah Rabb kita yang maha penyayang memberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat, dan Dia tidak membuat orang-orang yang bermaksiat putus asa dari kasih sayangnya. Mereka bisa tetap mengharapkan nikmat dan rahmatnya dengan bertobat di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Wahai orang-orang yang berbuat kebajikan, beristiqomahlah. Wahai orang-orang yang berlaku buruk, berhentilah. Janganlah tertipu dengan kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia ini hanyalah hiasan. Akan hilang masa-masa indahnya, akan sirna waktu kenikmatannya. Keadaannya senantiasa silih berganti, kebahagiaannya tidak langgeng, dan seseorang tidak pernah selalu berada di posisi dalam kehidupan di dunia ini. Adapun di akhirat adalah tempat yang kekal, kenikmatan yang langgeng, dan azabnya adalah azab yang pedih. Oleh karena itu, mohonlah kepada Allah SWT dan bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar Allah menerima amal kebaikan kita di bulan yang penuh berkah ini dan mengabulkan segala doa dan pengampunan kita kepadanya. Sebagaimana sebelumnya datang bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan rasa keimanan dan pengharapan atas ridhonya. Dulunya para salaf berdoa kepada Allah SWT selama 6 bulan sebelumnya, itu agar mereka berdoa agar Allah itu mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya agar Allah juga menerima amal-amal solih yang mereka kerjakan. Lalu muncul pertanyaan besar dengan dirinya. Lalu muncul pertanyaan juga kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah tertinggal dalam diri kita selama bulan Ramadan yang sudah berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa yang telah terlihat dalam diri kita setelah keluar dari madrasah bulan puasa ini? Apakah bekas-bekas itu hilang seiring dengan berlalunya bulan itu? Ataukah amal-amal kebaikan kita itu sudah terbiasakan jika kita kerjakan di bulan-bulan selanjutnya? Nah, ini jadi pertanyaan besar buat kita.
bukan untuk kedepannya. Imam Bisri bin Al-Harish Al-Hafi pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk karena mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Hak hamba Allah yang soleh adalah orang yang rajin dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah 1 tahun penuh, bahkan 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Demi Allah, inilah seorang hamba Allah Ta'ala yang sejati, yang selalu menjadi hambanya di setiap waktu dan tempat, bukan hanya waktu tertentu dan tempat tertentu. Maka sebagaimana kita membutuhkan dan mengharapkan rahmat Allah SWT di bulan Ramadan, bukankah kita tetap membutuhkan dan mengharapkan rahmatnya di bulan-bulan lainnya? Bukankah kita juga membutuhkan keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita di bulan-bulan selanjutnya? Hai manusia, kalian semua butuh kepada rahmat Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat ke-15. Inilah makna istiqomah yang sesungguhnya, dan inilah pertanda diterimanya amal soleh seorang hamba. Imam Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya Allah jika Dia menerima amal kebaikan seorang hamba, maka Dia memberikan taufik kepada hambanya tersebut untuk beramal soleh setelahnya. Sebagaimana ucapan salah seorang dari mereka, ulama salaf, ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah SWT untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu dia mengerjakan amal kebaikan lainnya setelahnya, maka itu tanda amalnya diterima dan kebaikan yang Allah Ta'ala juga terima. Sebagaimana barang siapa yang melakukan amal keburukan, lalu dia mengerjakan keburukan lainnya, maka itu pertanda amalnya itu harus ditolak dan Allah tidak menerima amalnya. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang keutamaan sangat besar, yaitu menjadikan bulan puasa Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya itu sama seperti puasa setahun penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Di samping itu juga dengan tujuan memenuhi keinginan hamba-hambanya yang solih dan selalu rindu dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, yaitu seperti merutinkan puasa, konsisten dalam membaca Al-Quran, bersedekah walaupun itu sedikit, menghidupkan sholat malam. Inilah bentuk amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT dan Rasul SAW. Rasulullah SAW bersabda, amal ibadah yang paling disukai dan paling dicintai Allah SWT adalah amal yang terus-terusan dikerjakan meskipun itu sedikit. Atau sederhananya adalah kita beristiqomah dan terus melanjutkan amal-amal kita di bulan Ramadan walaupun itu tidak sebanyak di bulan Ramadan. Inilah makna istiqomah setelah bulan Ramadan, dan inilah tanda diterimai amal kebaikan kita di bulan yang penuh berkah itu. Maka silahkan kita menilai diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung dan diterima amal kebaikannya atau malah sebaliknya. Dalam surat Al-Hajj ayat 2, Allah berfirman, maka ambillah pelajaran dari semua itu, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Marilah kita juga mengambil pelajaran di bulan Ramadan yang sudah berlalu ini. Semoga kita juga berdoa, semoga kita diistiqomahkan setelah bulan-bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya, agar kita bisa beribadah kepada Allah SWT dan kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Terima kasih. Kurangnya dari saya mohon maaf, lebihnya dari Allah SWT. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.